Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha ya akramal akramin. Jemaah yang dirahmati Allah, para kekasih Allah, jemaah Masjid Dagang Muttaqin yang sudah dipanggil Allah datang ke rumahnya di pagi hari ini. Kita masih bicara tentang ayat 60 surah Yasin, peringatan Allah kepada umat manusia, kepada Bani Adam, anak Adam nanti dari kemudian, bahwa kesilapan mayoritas manusia di dunia ini disebabkan tunduk terhadap gangguan setan. Orang yang tunduk ini dikatakan menyembah setan dalam ayat itu. Allah ta'budu syaitan, jangan kalian sembah setan itu. Itu peringatan Allah nanti dari kemudian yang banyak diperingatkan dalam Al-Quran. Kemarin pagi kita kaitkan dengan nafsu, karena ulama yang membicarakan tentang nafsu, tentang roh, tentang akal, ulama mengatakan setan itu sekongkol dengan nafsu orang tuh. Kalau nafsunya tidak diurus. Kalau nafsu tidak diurus, nafsu itu kawannya setan. La ilaha illallah. Jadi dalam diri manusia ada dua musuh, ada nafsu, ada setan. Itu maka selalu kalah. Dan ulama juga mengatakan orang yang mendidik nafsunya dengan baik, yang disorot dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang memiliki nafsul mutmainnah, itu setan tidak mau mendekatinya. Karena kawan baiknya adalah malaikat. Jadi manusia terbagi dua ya. Ada yang berhasil mengurus nafsunya dengan baik, maka kawannya malaikat. Bila kawannya malaikat, Allah bersamanya. Tidak ada yang susah, tidak ada yang berat, tidak ada yang tidak bisa dilakukan, insya Allah. Tapi kalau nafsu belum diurus, seperti yang dikatakan tadi, kawannya nafsu, kawannya iblis, setan iblis. Jadi semua susah. Yang berat jadi ringan, yang senang jadi susah, yang manis jadi pahit. Begitulah keadaannya ya. Jadi dalam surah Asy-Syams yang kita baca dalam sholat tadi, rakaat pertama yang tadi daripada 15 ayat, Allah di sana bersumpah dengan banyak sumpah. Kalau kita belajar bahasa Al-Quran ya, kalau kita belajar bahasa Al-Quran, sumpah itu menunjukkan penting. Li ta'zim katanya dalam bahasa Arab. Berbeda dengan sumpah dalam bahasa kita. Jadi tidak sama. Budaya Indonesia, budaya Melayu, budaya Arab tidak sama. Dalam budaya Arab, dalam bahasa Al-Quran, sumpah itu menunjukkan penting. Di sini tengok, di sini Allah bersumpah wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam 7-8 ayat bersumpah. Sumpah yang paling banyak dalam Al-Quran adalah yang terdapat dalam surah Asy-Syams. Sumpah yang paling banyak dalam Quran, sumpah yang terdapat dalam surah Asy-Syams, sehingga Nabi Muhammad SAW bila membaca surah ini, baginda spontan mendoa. Nabi bila baca surah Asy-Syams spontan mendoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakaha anta waliyuha maulaha. Karena ayat ini tentang nafsu. Sorotan ayat ini sorotan utamanya nafsu. Apa dikatakannya di sini? Wa nafsin wa ma sawwaha. Kemudian sesudahnya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha
Wa qad khaba man dassaha. Kita lihat ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha, sukses, beruntung, berhasil, berjaya orang yang memanage, mengurus nafsunya, yang dikatakan tazkiyah. Nah, ini istilah agama ya. Mengurus nafsu ini artinya mentazkiyah. Subhanallah. Tazkiyah itu sudah masuk bahasa Indonesia sebenarnya. Kalau kita pergi ke toko buku ada tuh judul-judul buku tentang tazkiyatun nafs. Tazkiyah ini uniknya satu kata maknanya ada 3. Tazkiyah satu kata maknanya ada 3. Ini tidak bisa diterjemahkan satu lawan satu, tidak bisa satu lawan 3. Biasanya bahasa itu satu lawan satu. Contohnya baitun, rumah, satu lawan satu. Sayaratun, mobil, satu lawan satu. Madinatun, kota, satu lawan satu. Ini satu lawan 3. Tazkiyah lawannya artinya membersihkan. Tazkiyah artinya membuat nafsunya meningkat dan maju berkembang. Tazkiyah artinya terpuji. Jadi kalau orang itu mengurus nafsunya dengan baik, dan mengurus nafsu ini wajib ya. Mengurus nafsu wajib, karena tanpa mengurus nafsu orang itu akan kalah selalu disebabkan oleh musuh setan tadi. Maka wajib hukumnya mengurus nafsu. Kalau nafsunya sudah dibersihkan, dia akan meningkat. Sholatnya akan berubah. Ibadahnya bulan Rajab meningkat, nanti bulan Syaban meningkat. Meningkat bulan Syaban, Ramadan meningkat. Meningkat Ramadan, Syawal meningkat lagi. Makna zakat itu ada peningkatan, ada kemajuan, ada progres. Makna yang ketiga, makna athana, terpuji. Bila orang itu sudah dibersihkannya nafsunya dan dia sudah meningkat, dia terpuji di sisi Allah, terpuji di sisi malaikat. Subhanallah. Ini makna tazkiyah. Lawannya ada di sini dalam ayat 10, tadsiyah namanya, tapi tidak pernah didengar oleh orang kita. Tazkiyah belum menyerap dengan sepenuhnya dalam masyarakat. Lawannya lagi tidak pernah didengar. Berarti orang itu tidak tahu nafsunya. Tazkiyah itu artinya mengotori. Ada orang yang tiap hari mengotori nafsunya, tiap hari nafsunya kotor, tiap hari setannya itu strong, tiap hari setannya kuat. Lalu kayak pintu kubur, lalu biar 60, tidak juga ke masjid. La ilaha illallah. Jalan ke masjid belum nampak lagi. Kapan ke masjidnya? Ada orang ke masjidnya waktu saya jadi jenazah saja diangkat ke masjid untuk salat jemaah. Lah mati baru ke masjid. Waktu hidup tidak nampak jalan ke masjid, dah mati diangkat ke masjid. Pernah ketemu jemaah dulu, anaknya tidak kenal siapa imam, ayahnya dibawa ke masjid untuk salat. Mana imam di sini katanya? La ilaha illallah. Tidak kenal dengan panitia masjid, ayahnya sudah mau disolatkan. Mana katanya ketua panitianya? La ilaha illallah. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori nafsunya, karena dia akan dimonitor, dia akan didominasi oleh iblis. Ayatnya pendek ya, waqad khaba man dassaha, rugilah, hampalah, sia-sialah orang yang tidak mengurus nafsunya. Maka mengurus nafsu itu wajib. Mengurus badan semua orang tahu, kalau dia lapar, dia haus, dia tahu macam mana nak cari makan, cari minum. Mengurus nafsu tidak tahu, itu susah. Ada lagi qalbun ya, ada lagi hati. Mengurus hati wajib, mengurus nafsu wajib, mengurus body semua orang tahu. Subhanallah. Maka ada seorang ahli hikmah zaman dulu namanya Yahya bin Muaz Ar-Razi namanya. Apa dia bilang? Lau khafan nasu an-nar kama yakhaful faqr la dakhal jannah. Kalau orang itu bimbang tentang api neraka,
Takut masuk neraka seperti takut tidak ada duit, karena hari-hari kita mencari duit, tapi tidak memikirkan macam mana nak mengurus nafsu, macam mana nak menghindarkan diri dan keluarga daripada azab neraka. Tidak dipikirkan. Kalau orang itu takut terhadap api neraka seperti takut miskin, pasti dapat surga, kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi wajib mengurus fisik badan, wajib mengurus nafsu, wajib mengurus qalbu hati. Karena kata ulama, kalau kita mati, hati kita tidak mati. Yang mati body saja, badan saja. Hati kekal, hanya beralih ke alam baru, namanya alam barzah, yang kita patut memikirkannya. Karena ulama juga mengatakan ada 3 hal yang patut dipikirkan dalam hidup ini. Pertama, macam mana supaya ma'rifatullahnya meningkat. Yang kedua, macam mana mengetahui yang baik, yang tak baik, yang baik dibuat, yang tak baik dijauhi. Yang ketiga, mengetahui perihal sesudah mati. Macam mana kalau saya mati hari ini? Semuanya beres? Macam mana? Kalau tak beres, berusaha untuk membereskan segala tali temali kehidupan yang berhubung dengan diri kita, agar nanti sesudah kita kembali ke hadratullah, kembali ke negeri akhirat, tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan kita baca doa Nabi tadi, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna bi'ataika ya rahman ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunlah dosa jemaah yang hadir bertazkirah ringkas ini ya Allah. Jadikanlah mereka semuanya ahlul jannah ya Allah. Mudah jalan ke jannah bagi kami semuanya ya Allah. Ya Allah, hanyutkanlah dosa kami ya Allah sebelum kami masuki bulan Sya'ban untuk menghadapi bulan Ramadan nanti ya Allah. Jadikanlah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan nanti bulan yang meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadat kami yang mujibas sa'ilin. Ampuni dosa ayah ibu yang sudah meninggal, ahli keluarga yang sudah meninggal, anak cucu yang sudah meninggal, dunsana yang sudah meninggal, dan kaum muslim muslimat semuanya ya rabbal alamin, di timur dan di barat, di mana saja mereka berada. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.